Dalam video kali ini, saya akan praktek olah data dengan menggunakan software Smart PLS. Jadi ini kasusnya kasus mediasi. Nah, variabelnya itu ada 5 variabel. Ada influencer, itu X1-nya. Ada social media content, itu X2-nya. Ada EWOM, X3. Nah, di sini ada variabel mediasinya namanya visitors interest, ya, variabel mediasi Z ya, kita lambangkan Z misalkan. Kemudian variabel Y-nya ada visitors decision. Nah, itu dia. Nah, di sini jumlah respondennya ada 350. Nah, ini rangkaian uji statistik dalam PLSM yang akan kita kerjakan. Nah, pertama kita lihat dulu data Excel-nya. Ini data Excel-nya ya. Nah, ini variabel X1 influencer. Nah, itu dia ada 5 item pertanyaan. Ini dia. X11, X12 sampai X15. Kemudian variabel X2-nya juga ada 5 item pertanyaan ya, X2-nya. Social media content ada 5. Variabel X3-nya, EWOM, juga ada 5 item pertanyaan. Nah, untuk variabel visitors interest-nya, Z, itu ada 4 ya, ada 4 item pertanyaan. Untuk visitors decision, itu ada 5 ya, 5 item pertanyaan. Ini skalanya dari 1 sampai 7. Ya, dari 1 sampai 7. Kan ada juga sih skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, oke, kita coba praktek langsung. Nah, jadi datanya ini ya, kita copy dulu ya. Ini saya mau copy datanya. Ini datanya lumayan banyak sih, ada 350 baris data. 350 responden. Oh, kelewatan. Ini kita copy. Kita buat aja teks dokumen ya. Kita buat data PLS. Kemudian kita pindahkan, jangan lupa di save ya. Kemudian oke. Nah, ini saya gunakan Smart PLS versi 4. Teman-teman mau gunakan versi berapa aja nggak ada masalah ya. Itu dia. Ya, mungkin hasilnya beda-beda tipis lah kalau beda versi. Tapi biasanya sama ya. Kemudian pilih new project. Kita buat aja project Smart PLS sekarang. Nah, itu dia. Project Smart PLS sekarang. Kita pilih create ya. Kemudian kita import data file. Nah, kita cari yang tadi sudah kita buat teks dokumennya ya. Data PLS, ini dia. Kemudian pilih open. Kemudian pilih import ya. Nah, ini dia. Kemudian pilih back. Kemudian pilih create model. Ini pilih PLSM ya. Please choose. Kita kan menggunakan metode PLSM. Nama modelnya PLS aja juga nggak apa-apa. Save. Nah, sekarang baru kita gambar modelnya. Nah, pertama ada variabel namanya influencer ya. Kita gambarlah latent variabel influencernya. Kemudian ada social media content SMM. Kemudian ada EWOM. Kemudian ada visitors interest ya. Kemudian ada visitors decision. Nah, kemudian kita pindahkan item pertanyaannya. Ini X1-nya. Ini X2-nya. Ini X3-nya. Ini untuk Z-nya sama ini untuk Y-nya. Nah, kita bisa zoom ya, agak kecil dikit aja nggak apa-apa. Kita bisa rapikan rata kiri, ini dia kan.
Ini rata kiri, kan? Ini rata kiri juga bisa. Ini rata kiri bisa. Nah, ini kanan. Nah, kita pilih connect ya. Pengaruh X1 ke Z. Pengaruh X2 ke Z. Pengaruh X3 ke Z. Nah, ini bisa kita, panahnya bisa kita atur. Nah, ini bisa kan? Ini bisa. Ini bisa kita atur ke bawah. Begini aja dah. Ini bisa kita geser ya kan? Geser-geser biar rapi aja. Ini dia. Ini ke sini. Oh, ini di sini boleh lah. Nah, sekarang connect lagi. Pengaruh X1 ke Y. Pengaruh X2 ke Y. Pengaruh X3 ke Y. Ini kita rapikan dulu nih. Yang X2-nya kita mau tarik ke sini. Nah, kan? Ini pengaruh Z ke pengaruh Z ke Y. Nah, jadi kalau gambarnya itu bebas-bebas aja. Sebenarnya dari gambar ini udah menjawab juga untuk hipotesis mediasinya dia. Ini bisa kita rapikan seperti ini. Ini kita rapikan seperti ini dia. Nah, itu dia. Ya kan? Sebenarnya dari gambar ini kan ada hipotesis mediasi kan, si Z-nya. Z memediasi hubungan antara X1 dan Y. Z memediasi hubungan antara X2 dan Y. Z memediasi hubungan antara X3 dan Y. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya total hipotesisnya nih ada 10. Ke Z-nya ada 3. Ke Y-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 3 tambah 4, 7. Ke Z-nya ada 3. 1, 2, 3. Tambah mediasinya 3. X1 ZY itu 1. X2 ZY 2. X3 ZY 3. Jadi mediasinya ada 3. Nah, sebenarnya ini udah saya gambar ya. Udah saya gambar nama projectnya tadi saya buat. Nah, ini dia. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal ya ini dia 7. Nah, ini udah saya buat nih. Saya gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Tinggal kita pakai data yang kita bisa import ya. Kita import data PLS-nya. Nah, ini kan data PLS, open, import. Nah, tinggal kita pakai data PLS-nya. Ini dia. Nah, nih, save. Nah, sekarang ini tadi alur analisis datanya. Jadi pertama itu yang mau kita cari uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu nama lainnya pengujian model pengukuran. Jadi ada istilah, ya sebenarnya ada beberapa istilah ya. Ada pengujian model pengukuran, ada pengujian namanya outer model, tapi sebenarnya ya isinya kayak uji validitas dan reliabilitas dia, itu dia. Pertama kita mau melakukan pengujian validitas outer loading ya. Nah, outer loading dikatakan valid kalau dia di atas 0,7 dia valid. Nah, outer loading. Ya kan? Nah, ceklah outer loadingnya, calculate. Nah, jadi menu PLSM algorithm inilah untuk uji validitas sama reliabilitas. Kita klik ya, kemudian pilih start calculation, pilih open report, pilih outer loading. Nah, ini nilai outer loadingnya. Kalau kita lihat semua nilai outer loadingnya udah di atas 0,7, ya kan? Nah, warnanya hijau dia. Artinya hijau dalam konteks outer loading dia di atas 0,7 berarti udah valid. Makanya di sini di hasilnya kan dia valid di outer loadingnya. Nah, di tabel 41 dia udah valid. Ya. Nah, ini gambarnya tuh menampilkan outer loading yang di belakang ini. Kemudian kita mau uji validitas menggunakan pendekatan AV. Ini dikatakan valid kalau di atas 0,5 AV. Nah, ini bisa kita lihat di bagian construct reliability and validity. Nah, ini AV-nya.
AVX3, AVX1, AVX2. Semua AV-nya sudah di atas 0,5 berarti udah valid. Itu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini AV-nya kan semua ada di atas 0,5. Kemudian ada uji reliabilitas ya. Menggunakan composite reliability. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7 nilai composite reliability. Nah, Cronbach's alpha di atas 0,7 juga reliable. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Composite reliability udah di atas 0,7. Sama Cronbach's alpha-nya Cronbach's alpha-nya mana dia? Cronbach's alpha-nya di atas 0, ini AV. AV-nya kok double ya? Oh, ini Cronbach's alpha, sorry. Ini kita lihat dulu outputnya. Yang kita ambil adalah Cronbach's alpha. Ada salah mindahin tabel aja sih. Kita ambil dulu Cronbach's alpha-nya ya. Dia di sini. Nah, ini dia Cronbach's alpha. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia ya. Nah, semua nilai Cronbach's alpha-nya udah di atas 0,7 berarti udah reliable ya. Itu dia. Ini kita close lagi outputnya. Nah, kemudian composite reliability-nya sudah di atas 0,7. Ini dia composite reliability. Itu bisa dilihat di sini. Nah, ini composite reliability ya kan? Ini Cronbach's alpha. Semuanya di atas 0,7. Nah, kemudian ada pengujian validitas diskriminan dengan Fornell-Larker ya. Nah, kalau ini tabel 4, Fornell-Larker tuh ada di sini dia. Ini di discriminant validity di bagian nih Fornell-Larker nih dia. Nah, di sini ada nilai diagonal ya. Saya udah kasih warna sebenarnya di sini. Nah, ini dia. Nilai yang diagonal yang saya kasih warna itu namanya nilai akar kuadrat AV. Ya. Nah, nilai yang diagonal ini harus lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna. Nah, nilai yang nggak ada warna itu namanya nilai korelasi ya. Korelasi antara variabel laten. Nah, kalau nilai yang warna kuning, yang diagonal ini lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna, berarti dia udah valid ya. Ya, udah valid semua. Nilai yang warna kuning ini semua sudah lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna. Berarti dia udah lolos validitas diskriminan. Kemudian, nah kalau HTMT dikatakan valid kalau nilainya semua di bawah 0,9. HTMT-nya ya. Nah, bisa kita lihat semua nilai HTMT-nya nih dia. Nilainya semua sudah di bawah 0,9 ya. Ini HTMT-nya di bawah 0,9. Nih. Nah, udah lolos semua, baru kita lakukan pengujian hipotesis ya. Uji signifikansi pengaruh. Itu caranya pilih calculate, pilih bootstrapping. Nah, ini kita mau menguji hipotesisnya nih. Oke. Nah, bisa dilihat di open report ya. Di bagian pad coefficient. Nah, inilah dia untuk pengujian hipotesisnya. Contohnya pengaruh X3 terhadap Y, ya kan? Nilainya positif original sample, berarti EWOM berpengaruh positif terhadap visitor decision. Begitu juga EWOM terhadap visitor interest, nilai original sampelnya juga positif. Original sample itu sama juga dengan nilai koefisien jalur ya, nama lainnya pad coefficient. Dan nilainya positif semua ya, nilai di kolom original sample. Berarti influencer berpengaruh positif terhadap visitor decision. Influencer berpengaruh positif terhadap visitor interest. Positif semua. Visitor interest juga berpengaruh positif terhadap visitor decision. Nilainya positif semua. Dan signifikan ya. Karena nilai T statistiknya semua sudah di atas 1,96. Jadi 1,96 ini ketentuannya. Dan semua nilai p-value-nya di bawah 0,05. Berarti semua pengaruhnya ini berpengaruh positif dan signifikan. Makanya di sini ada kalimatnya udah ada kan, ini dia. Hipotesis diterima, berpengaruh positif dan signifikan semua. Nah, untuk mediasinya bisa dilihat di bagian specific indirect. Nah, semua T statistiknya juga sudah lebih besar daripada 1,96 sama p-value-nya sudah
di bawah 0,05. Berarti hipotesis mediasinya semua diterima. Ya. Nah, ini untuk mengetahui persentase pengaruhnya R-square. Kalau untuk mencari R-square, kita balik lagi ke PLSM algorithm. Kemudian lihat nilai R-square-nya di ini. Ini dia R-square-nya. Ya, itu dia. Pengaruhnya ke Y 63,8%, ini dia ya. Pengaruhnya ke Z dia 57,9%. Nah, kalau uji chi-square itu bisa dilihat di namanya di blindfolding. Nah, ini untuk mendapatkan chi-square-nya di bagian ini. Nah, ini chi-square-nya. Chi-square untuk Y sama chi-square untuk Z. Ya. Itu untuk menguji pengaruh simultan atau bahasa sebenarnya predictive relevance, relevansi prediksi. Nah, baru uji kecocokan model ya. Itu bisa dilihat di bagian ini dia. Di bagian model fit-nya. Nah, ini model fit-nya. Nilai SRMR-nya 0,033. Kalau di bawah 0,1 berarti dia sudah fit. Nah, seperti itulah praktek olah data dan cara baca hasilnya.